Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semua, halo teman-teman. Semoga di masa pandemi ini kita sehat selalu dan eh, kita selalu dapat memaksimalkan potensi diri kita dengan work from home. Ya, hari ini saya akan bagikan tips public speaking, tapi disclaimer dulu, saya bukan ahli ya, saya bukan saya bukan presentator yang profesional, tapi tips public speaking ini relate ke kita yang mahasiswa, terutama presentasi di kelas, bagaimana kita improve presentasi di kelas, maupun sekarang kan lagi pandemi jadi presentasinya lewat Zoom. Saya akan bagi sedikit pengalaman dari saya, jadi kita bisa belajar sama-sama dan step reminder juga biar kita lebih improve lagi. Jadi bicara public speaking itu luas teman-teman. Jadi sebenarnya public speaking itu skill motorik. Kenapa skill motorik? Berarti karena public speaking itu skill motorik, berarti dia butuh praktek. Dia skill motorik berarti dia butuh latihan dan butuh praktek. Jam terbang itu penting dalam public speaking, tapi kalau orang itu nggak berkembang, presentasinya itu aja, walaupun dia presentator profesional tapi jam terbangnya tinggi, tapi kalau dia nggak ada improve, berarti dia bergeraknya statis, bukan dinamis. Jadi skill presentasi itu bukan kecerdasan bawaan gitu, bukan innate dari lahir. Skill presentasi itu butuh dilatih, dan dilatihnya dengan praktek dan memperluas wawasan. Contoh yang memperluas wawasan, teman-teman tahu TED Talk. Biasanya pokoknya yang di YouTube cari aja TED Talk. Di sana ada presentasi orang-orang hebat, saya sering nonton itu untuk memperluas wawasan, tapi juga butuh praktek. Seperti yang saya bilang, public speaking itu skill motorik teman-teman, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa public speaking itu butuh teori. Saya mulai beranikan diri public speaking itu saat SMA, tapi saat SMA memalukan sih kalau saya kayak gagu-gagu gitu juga, tapi saya coba dengan mulai gitu, kalau kita tuh bisa gitu. Saya pernah ikut lomba debat bahasa Inggris, pidato, tapi walaupun dalam istilah tanda kutip nggak bagus, tapi dari hal-hal yang kecil tersebut kita bisa melatih diri kita untuk berani di depan umum. Terus bagaimana persiapan kalau kita presentasi nih di kelas nih, pas kita misalnya atau di kelas di Zoom, presentasi mata kuliah di Zoom atau di kelas, kita mulai dengan persiapan dulu. Pertama, persiapan mental. It is easier said than done gitu. Lebih mudah mengatakannya daripada melakukannya. Even untuk saya sendiri, persiapan mental presentasi itu sangat susah. Tapi kalau kebiasaan saya ya, sebelum presentasi misalnya di kelas atau saya punya presentasi besar saat event lomba, saya pas di jalan naik motor itu saya sering ngomong sendiri gitu. Tapi dari hal-hal yang kecil tersebut itu mempersiapkan mental saya untuk pas presentasi nanti itu, percaya tidak percaya, pas saya di jalan misalnya lampu merah nih, saya ngomong-ngomong sendiri, oh ternyata nanti gini-gini teman-teman, nanti A, B, C, D, D, pas ngomong pas di jalan itu ternyata mempersiapkan mental saya lebih siap pas presentasi di panggung. Kedua, penguasaan materi, persiapannya itu matter gitu. Bagaimana kita bisa mempresentasikan suatu materi yang presentasi yang bagus kalau kita nggak mempersiapkan persiapan materi kita. Jadi kita secara maksimal dulu dari kita sendiri untuk sebisa mungkin maksimal mempelajari suatu materi tersebut dan menguasai materi tersebut biar sampai ke audiens. Yang ketiga yang nanti relate sama yang kedua, itu tujuan. Nah, tujuan kita presentasi di kelas itu apa sih? Kalau menurut saya itu cuma satu, ingin menyampaikan materi agar audiens itu paham. Kecil, nggak usah terlalu luas tujuan presentasi. Yang penting orang itu paham. Kita sudah maksimal persiapannya, materinya kita sudah persiapkan matang-matang, tapi kalau tujuannya nggak jelas, tujuannya kita perjelas dulu sebelum presentasi, ingin membuat orang paham dengan apa yang kita presentasikan. Keempat tuh niat.
niat itu penting. Tahu kan kalau kata orang niat itu menentukan nanti yang kedepannya. Nah, niat orang presentasi itu ada macam-macam itu. Tapi yang saya dari pengalaman saya itu kalau presentasi itu kalau niat orang presentasi, entah presentasi di kelas, di Zoom atau segala macamnya, ada yang tipe yang majunya yang penting presentasi, ada juga yang ingin tampil hebat dan juga ada yang ingin tampil ikhlas. Tapi menurut saya ya jujur saya pernah kalau pas presentasi itu ingin tampil hebat gitu. Tapi ternyata niat saya yang ingin tampil hebat itu menjadi titik balik kemunduran saya. Karena saat saya ingin tampil hebat, saat saya gugup, itu semua materi saya sudah lupa dan saya down gitu. Tapi saat saya presentasi ingin tampil ikhlas, niat saya baik, tujuan saya baik, ingin memberikan pengetahuan pada teman-teman, saya tampil ikhlas, itulah titik di mana saya bisa mempresentasikan presentasi saya dengan baik. Karena niat saya adalah memberi ilmu kepada orang lain, walaupun kita sendiri tahu batasan kita sendiri dan kita punya kekurangan A, B, C gitu. Tapi niat kita sudah baik, kita ikhlas presentasi, bukan ingin tampil hebat, tapi kita ingin tampil ikhlas gitu. Nih, bagaimana, saya ada yang nanya, bagaimana tips dan trik saat kita presentasi? Satu, buka presentasi dengan presentasi yang menarik gitu. Kalau teman-teman baca di buku public speaking tuh banyak teori-teorinya, tapi saya di sini share dengan apa yang dengan pengalaman saya saja. Karena saya bilang public speaking itu skill motorik, jadi butuh praktek, butuh wawasan luas, butuh pengalaman juga. Jadi ada orang-orang yang buka presentasi dengan pertama mengajukan pertanyaan. Teman-teman tahu nggak virus corona itu ditemukan tahun 2019? Teman-teman kayak gitu. Ada yang membuka presentasi, ada juga yang buka presentasi dengan pantun. Misalnya pantun kayak gini. Saya pernah buka presentasi dengan pantun seperti Fatimah mengambil batu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kayak gitu. Ada juga yang buka presentasi itu dengan fakta-fakta. Tahukah teman-teman bahwa Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi karena virus corona? Tahukah teman-teman kayak gitu. Itu membuka presentasi yang baik, yang menarik, akan menarik perhatian audiens ke presentator atau presentan. Tapi teman-teman, hal yang perlu dicatat adalah sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Kalau kita lagi masak nih, kebanyakan penyedap, presentasi kita kan buka presentasi dengan menarik. Kita itu bumbu penyedap. Tapi kebanyakan bumbu penyedap pas kita masak itu nanti jadinya pahit. Jadi nggak bagus juga, sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Terus kedua, saat kita presentasi hindari kalimat-kalimat yang melemahkan gitu. Misalnya kayak gini. Oh, mohon maaf sebelumnya, saya presentasi di sini makalahnya baru selesai tadi malam, jadi baru belajar tadi pagi. Oh, mohon maaf saya di sini duduk karena terpaksa. Oh, mohon maaf saya datang sini karena kehujanan, jadi saya nggak ada persiapan. Jangan kayak gitu. Menurut saya itu audiens juga kan nggak peduli dengan apa yang kita alami. Yang penting mereka duduk, mereka menghabiskan energi mereka menghabiskan waktu mereka untuk melihat kita presentasi. Pede aja gitu. Apapun yang terjadi di belakang panggung, kita tampilkan apa yang semaksimal yang kita bisa. Jangan gunakan kata-kata yang melemahkan sehingga membuat penonton itu tidak percaya terhadap materi yang kita sampaikan. Terus jangan pakai kata yang ambigu, kalau karena bahasa itu ambiguity atau kata-kata yang ambigu. Jadi gini, contoh katanya mungkin. Karena apa? Penggunaan kata mungkin sepanjang apapun kalimat yang kita sampaikan, kalau pakai kata mungkin itu akan mengaburkan fakta, diragukan. Contohnya gini, tahukah teman-teman virus corona COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Disease ini mungkin. Kan aneh gitu. Atau mungkin kayak gini. Oh ya, mungkin hari ini saya akan presentasi. Kok mungkin gitu? Kan saya sering presentasi itu pakai analogi. Analogi itu pemisalan gitu. Misalnya saya tadi pakai analogi, kadang saya pakai presentasi pemisalan. Misalnya saya menjelaskan tentang penelitian variabel X, dan variabel X itu kan variabel yang mempengaruhi variabel Y, dan variabel Y ada variabel yang mempengaruhi variabel X.
Saya pakai analogi tuh. Anggap X itu adalah ayam, anggap Y itu adalah telur, pakan. Analogi pengandaian nih. Tapi kalau misalnya saya bermain itu untuk saya, kalau kebanyakan analogi itu kadang memperluas presentasi kita, jadi presentasi itu meluas begitu. Terus yang kelima, audiens. Anggap audiens itu teman. Karena apa? Pas saat kita presentasi, jadi gini dulu teman-teman. Saat saya dosen saya pernah bilang kalau kita presentasi itu niatkan dalam otak bahwa audiens itu sudah menghabiskan waktu mereka, energi mereka, karena waktu adalah uang kan, waktu mereka, energi mereka untuk melihat kita presentasi. Jadi anggap audiens itu teman, kita menghargai audiens, jadi kita memberikan ilmu kepada mereka agar energi dan waktu mereka saat menonton kita presentasi itu nggak sia-sia, nggak terbuang sia-sia gitu. Selanjutnya adalah saya pernah ikut lomba esai gitu. Pas saat final di presentasi saya gugup gitu. Ya namanya presentan kan kadang dilihat juri, kalau udah lihat juri itu kayak speechless gitu. Di akhir penilaian saya dibilang bahwa coba kalau kamu presentasi anggap auto saya juri maksudnya, dan teman-teman yang lihat kamu dan teman-teman yang lihat teman-teman yang lain tuh batu. Saya waktu itu percaya, tapi teman-teman yang saya pelajari sekarang tuh bahwa kita nggak bisa menganggap audiens itu batu, karena audiens itu makhluk hidup kan. Kembali ke poin sebelumnya tadi, kita menganggap audiens itu adalah teman. Bagaimana kita bisa menganggap audiens itu teman kalau kita menganggap audiens itu sebuah benda mati, batu gitu. Komunikasi yang baik akan terjalin jika ada komunikasi dua arah kan. Kita nggak bisa menjalin komunikasi yang baik kalau menatap mata audiens saja takut. Ya. Selanjutnya slide. Ini penting slide. Kalau saya pribadi lebih prefer kalau presentasi itu pakai slide, tapi slide atau presentation pakai PowerPoint itu bisa membunuh si presentator atau presenter. Maksudnya membunuh adalah misalnya nih slide-nya ini keren. Terus slide yang keren itu tidak diimbangi dengan performa presentatornya itu yang keren juga. Sehingga slide yang bagus itu, yang keren itu akan membunuh si presentator itu sendiri karena slide-nya lebih keren daripada si presentatornya itu. Kedua adalah slide kita itu penuh dengan tulisan. Jadi gini, kerja otak itu nggak multitasking, apalagi laki-laki. Kerja otak tuh nggak multitasking. Jadi misalnya saya presentasi nih. Saya jelaskan tentang virus corona. Di slide saya ditampilkan banyak tulisan gitu. Virus corona adalah virus yang disebabkan oleh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Misalnya kayak gitu. Slide-nya keren, banyak tulisan, terus saya jelaskan gitu. Audiens itu akan bingung. Audiens lagi baca slide, terus lagi memahami apa yang kita katakan. Jadi kerja otak tuh nggak multitasking, nggak satu fokus untuk memahami skrip presentasi. Jadi nggak perlu juga tampilkan definisi, jadi tampilkan intinya saja karena PowerPoint itu kan power of point. Terus terakhir tips dari saya adalah presentator atau presenter yang baik adalah presenter yang menghargai dirinya sendiri dan presenter yang menghargai audiens. Menghargai diri sendiri itu artinya dia menghargai dengan segala usaha yang dilakukan dan menghargai waktu, menghargai audiens dengan memberikan yang terbaik karena audiens itu mengorbankan waktunya, tenaganya, energinya hanya untuk kita presentasi. Oke, I think that's all. Semoga teman-teman dapat insight dari apa yang saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.